Klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya membaca satu artikel yang sangat bagus sekali dari Ustadz Muhaimin Iqbal tentang tadabbur dari surat Al-An'am ayat 99 tentang kebesaran Allah ketika kita melihat buah ketika masak. Seruan Allah untuk para manusia agar melihat tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya melihat proses buah itu ketika masak. Nah, dalam artikel tersebut beliau menelurkan beberapa teknologi. Salah satunya teknologi tentang mesin yang dapat memilah buah atau memanen buah yang masak saja. Otomatis sekali. Nah, tapi di sini kita akan menggali lebih dalam apa saja sih pelajaran yang dapat diambil daripada ayat tersebut dan sambungannya ayat apa saja. Monggo silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kali ini kita membahas tema pertanyaan itu tentang aroma ya. Aroma. Kenapa kok harus aroma di sini? Kalau Mas Ikhlas tahu kenapa membahas aroma di sini? Apa seperti yang dijelaskan tadi ya? Iya. Ketika kita mengenal satu tanaman itu, bahwa tanaman itu pasti buahnya kita ambil, itulah yang kita cium terlebih dahulu. Buah dari sebuah tanaman itu kan mengeluarkan satu aroma. Jadi di sini aroma itu menjadi petunjuk. Salah satu tema besar yang kita angkat dalam video ini karena itu menunjukkan buah yang sudah matang dan apa yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah proses ketika buah itu matang berdasarkan petunjuk dari surah Al-An'am 99 dan di surah-surah yang lainnya. Kita ulik terlebih dahulu di tema aroma di sini. Salah satu pentingnya itu kan kita ketika menanam tanaman membutuhkan panenan buah-buahan di situ ya. Dan saya bacakan ayatnya langsung. Pertama yaitu surat Al-An'am ayat 99 yang artinya dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan, maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk yaitu banyak, dari mayang kurma menjulai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Maka perhatikan buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi di sini di akhir ayat Al-An'am 99 yaitu perintah untuk memperhatikan buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Ini menjadi tadabbur kita dalam rangka nanti mendapatkan hasil yang terbaik dari kegiatan aktivitas pertanian kita. Ini salah satu petunjuk dalam Qur'annya. Dan saya korelasikan juga langsung di surah Ar-Ra'd ayat 4 yang menjadi korelasi tema aroma di sini. Yang artinya di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan bagian itu adalah kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Semua disirami air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya di sini. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, kalau tadi
kita sebutkan ada beberapa buah yang langsung disinggung dalam Quran. Di sini ada buah kurma, ada anggur, zaitun, dan delima. Kalau buah itu sebelum berbuah itu tanamannya ya dari biji kemudian bertumbuh, kita hampir tidak bisa membedakan ketika tumbuh itu ini pohon anggur atau ini pohon zaitun atau ini pohon delima gitu. Karena hampir semua tunas itu ya hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, namun ketika mulai bertumbuh besar dan ada buahnya, barulah kita tahu oh ini namanya pohon kurma, ini namanya pohon anggur di situ. Nah, dan di sini di Ar-Ra'd ayat 4 ada petunjuk disirami air yang sama, tapi kami lebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Selain dari ada salah satu tadabbur seperti ini, selain dari ini untuk membedakan antara tanaman yang satu dan yang lainnya, ini kurma, ini zaitun, ini delima. Tapi kita juga menemukan ketika memanen misal delima, kita akan merasakan ini buah delima yang rasanya enak, ini buah delima yang rasanya kok kurang manis, atau malah ini buah delima yang rasanya masam, padahal itu dalam satu pohon atau dalam satu varietas tanaman yang sama, tapi tanaman satu dengan yang lainnya itu berbeda, padahal airnya sama di sini. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti atau berakal. Ya, ini tanda kebesarannya seperti ini. Kalau dalam tafsir secara tahlili, dalam ilmu pengetahuan, perbedaan rasa buah atau tanaman yang pada satu varietas itu disebabkan perbedaan kandungan kimiawi atau istilahnya adalah metabolit. Dalam Ensiklopedia Britannica 1955 volume 20 halaman 273 sampai 275. Dan ketika perbedaan varietas itu, maka akan menghasilkan buah yang mungkin ini satu buahnya itu rasanya manis, tapi kalau di pohon yang sama varietasnya mungkin berbeda, tapi ini buahnya masam di situ. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya, ada petunjuk di sini. Di dalam sebuah biji tanaman, sebelum tanaman itu ditanam, ada embrio tanaman. Dalam embrio itulah yang terdapat materi genetik atau DNA. Maka DNA menentukan proses pembentukan metabolit. Jadi, kenapa kok berbeda rasanya? Itu tergantung materi genetik yang dikandungnya. Dan juga seperti ini petunjuknya. Maka dalam Tazabur surah Ar-Ra'd ayat 4, dengan akal bisa dipahami bahwa itu merupakan sebuah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menumbuhkan tanaman. Sama-sama dirawat, mungkin dalam satu daerah itu satu varietas tomat atau satu varietas timun di situ. Sama-sama diberi air yang sama, tapi kenapa kok dilebihkan satu yang lain, rasanya ada yang manis dan ada yang pahit? Maka kalau di sini ada petunjuk al-ukul itu artinya rasa, dan al-fadli itu melebihkan atau memberikan manfaat lebih. Tazabur Ar-Ra'd ayat 4, maka hasilnya jika rasa tiap tanaman itu berbeda atau tiap hasil dari tanaman ya buah itu berbeda, maka manfaatnya pun berbeda pula. Maka manfaat antara mangga yang masih muda atau mangga yang sudah matang itu pun berbeda. Seperti ilmu pengetahuan kita yang sudah sekian lama viral, ada satu gambar di sini pisang. Jadi ada yang pisang masih hijau, ada yang pisang semi kuning,
Ada yang pisang sudah kuning, ada yang pisang sudah matang, lalu matang yang busuk sekali. Ini untuk penderita ini kan ada perbedaan semua di situ. Atau ini peruntukannya untuk ini dan rasanya pun dan kandungannya pun juga berbeda di sini. Perbedaan bentuk buahnya di situ ya petunjuk manfaatnya itu memiliki manfaat yang berbeda pula. Kalau kita lanjutkan tadabbur di surah Al-An'am ayat 99 yang tadi ada petunjuk, perhatikan buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Maka proses buah yang kecil kemudian semakin lama semakin membesar, masih hijau sampai ke kematangannya, sampai ke masaknya, dan sampai pula ke fase busuknya di situ, itu hanya bisa dipahami dengan salah satu logika iman. Kalau mau membuktikan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka makna perhatikan buah ketika berbuah dan menuju kematangan itu adalah ayat tanda kebesaran Allah atau tanda bahwa Tuhan itu ada. Nah, dan tadabbur di surah Al-An'am 99 ini dalam fase buah yang mentah kemudian matang kemudian menjadi busuk di situ atau tidak bisa dimakan lagi, saya sambungkan dengan surah Al-An'am ayat 141 yang di sini disebutkan, maka makanlah buahnya. Ini dalam satu potongan di arti Al-An'am ayat 141, makanlah buahnya, yaitu perintah untuk memakan buah saat waktunya berbuah di situ. Dan tentunya kita sebagai manusia pun tidak bisa memakan buah itu ketika masih mentah, karena masih belum bisa dimakan di situ ya. Dan ada perintah di sini, dan zakatilah saat memetik hasil. Nah, ada kata selanjutnya yaitu adalah jangan berlebihan saat memetiknya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, apabila kita maknai buah yang bisa dimakan itu merupakan buah yang semburat atau hampir matang menuju matang, maka ketika kita memanen buah yang ada di pohon, maka panenlah yang sudah benar-benar nantinya bisa dimakan di sini. Jangan berlebihan saat memetiknya, alias kalau buah itu masih berwujud buah yang hijau, maka jangan pernah kita untuk memetiklah, jangan pernah kita memetiknya. Petiklah yang sudah berbuah dan bisa dimakan. Ini syarat untuk meninggalkan buah yang belum bisa dimakan, baik saat hijau ataupun busuk. Nah, tadabbur sambungan dari Al-An'am ayat 141 itu tadi Al-An'am ayat 99, yaitu perhatikan buahnya ketika berbuah dan menuju kematangan di situ. Itu dibagi menjadi 3 jenis. Berarti buah yang masih mentah, buah yang bisa dimakan oleh manusia, dan buah yang kematangan di situ, buah yang busuk. Dan ketiga jenis ini peruntukannya untuk makhluk yang berbeda-beda pula. Kalau buah yang matang jelas itu untuk manusia. Kalau buah yang sudah menuju kepada kematangannya itu biasanya memang tidak bisa dimakan oleh manusia. Kalau proses antara buah matang menuju ke kematangan, di antara proses itu kan sudah, kalau untuk manusia juga sudah nggak relevan lagi gitu. Itu untuk hewan di situ. Nah, jadi ketika kita memanen hasil pertanian itu tidak sepenuhnya semuanya harus dipanen, hanya dalam rangka untuk
mendapatkan hasil yang banyak lalu dijual ke pasar. Panenlah yang emang benar-benar bisa dimakan oleh manusia, yang lainnya kita tinggalkan untuk kebutuhannya hewan atau kebutuhan nutrisi untuk tumbuhan, karena tumbuhan juga membutuhkan buah untuk nutrisinya. Kita mengenal yang namanya pupuk organik. Ya, pupuk organik itu terbuat dari sari-sari buah yang sudah mengalami pembusukan fermentasi, dan proses itu lalu untuk tanaman itu kembali menghasilkan buah yang baru. Maka dari itu, ini juga isyarat manusia janganlah menjadi serakah hanya gara-gara ingin membutuhkan hasil yang banyak lalu mengambil semuanya untuk dirinya. Dan juga ini isyarat juga dalam Al-An'am 141 tadi, makanlah buahnya saat berbuah. Berarti kita kalau mendapatkan buah yang sudah matang itu hendaklah dimakan, atau kalau nggak dimakan maka diberikan kepada manusia lain yang membutuhkan di sini. Jangan pernah membuang buah yang emang bisa layak dimakan di situ. Karena emang peruntukannya bukan untuk makhluk selain manusia di sini gitu. Nggak mungkin buah yang belum menuju ke kematangan itu kalau langsung dikasih ke tanaman. Oh ini misal agak-agak busuk sedikit gitu, sedikit aja boleh gitu. Kemudian kita buang, itu malah menjadi masalah baru di lingkungan, malah menjadi residu. Itu yang harusnya bisa kita makan malah menjadi residu baru di situ. Atau kita petik buah ketika masih mentah di situ. Nah, tanaman ini juga punya proses. Yang tadi kita tahu ada istilah DNA, metabol dan sebagainya, maka proses penyerapan DNA-nya tanaman itu masih belum tuntas. Terus kita petik di situ, itu juga nanti bisa mempengaruhi tanaman dan proses pembuahan yang lainnya. Karena ketika satu buah itu mulai berbuah dan matang, kemudian tanaman-tanaman yang kemudian buah-buah yang lain pun ikut matang juga di situ, maka buah di satu tanaman itu mempengaruhi buah-buah yang lain dalam satu tanaman. Maka hendaklah kita mempelajari hal ini lebih lanjut agar jangan semuanya itu dirontokin semua atau semuanya dipanen, atau malah kita tidak mengambil hasil dari tanaman itu. Karena memang ketika berbuah itu ya makanlah, ketika berbuah itu ambillah hasilnya gitu. Ketika sudah busuk maka kembalikanlah ke tanaman. Nah, itulah tadzabur dari kata aroma di sini dalam hal sampai ke teknisnya ya. Begitu kalau yang bisa saya ulas ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Ikhlas. Saya menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama tentang implikasi ayat ini, bahwa kita dapat melihat bahwa manajemen panen dan pasca panen di sini sangat diatur sekali begitu. Sampai kita jangan sampai membuat satu residu atau mubazir lah begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perspektif lain dari surat ini, bahwa saya mentadaburi bahwa ketika melihat buah ketika masak dan menuju kematangan itu memberikan satu komunikasi pada buah-buah lain, pohon-pohon lain untuk mematangkan buahnya juga, atau kita sebut musim durian begitulah, atau musim rambutan begitulah. Nah, di sini ada satu garis bawah bahwa komunikasi antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lain, sesama buah satu dengan buah lain ya, itu sangat memungkinkan begitu. Nah, di sini dalam perspektif petani untuk membangun komunikasi antara kita dengan tumbuhan, itu dapat juga dengan salah satu bahasanya dengan bahasa aroma begitu. Nah, ini bahasa aroma itu bagaimana? Nah, mungkin kita
akan kulik lebih dalam begitu. Ya, di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. See you.